Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang memang harus kita utamakan, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati kita yang paling dalam ialah Allah Maha Pencipta langit tanpa tiang dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Ialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah pandang sayang. Entah sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jelas kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmatnya. Benarlah pepatah mengatakan bahwasanya nikmat Allah itu tidak akan pernah sanggup kita hitung. Walau sekalipun ranting kayu itu menjadi penanya, air-air yang ada di lautan itu menjadi tintanya, dan dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi ini menjadi kertasnya, maka sungguh kita tidak akan pernah sanggup untuk menuliskan nikmatnya. Sholawat bertangkaikan salam, berbuahkan kasih sayang yang mendalam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada paduka alam, sanjungan semua insan yang tidak pernah lekang di telan zaman. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi yang rela berbandikan darah, berhujankan anak panah, bersimpahan pedang demi menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, dewan juri yang santun dan berbudi, dan yang sama-sama kita banggakan para peserta lomba penerus generasi NKRI. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, jikalau kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, di mana bunuh membunuh merupakan hal yang sudah biasa, di mana manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, di mana manusia lupa cara untuk memanusiakan manusia, di mana perbudakan sudah mengakar di dalam kehidupan mereka. Karakter mereka pada saat itu diibaratkan seorang anak kecil yang berjalan di tengah-tengah kegelapan tanpa adanya cahaya dan tongkat untuk meniti jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah Allah yang mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk atau agama yang hak, untuk menjelaskan seluruh agama yang ada meskipun orang-orang musyrik sama mengingkarinya. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun moral manusia dari moral jahiliyah menuju moral Islamiyah, dari akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab, dari masa kekejaman menuju masa ketentraman. Itu semua berkah perjuangan Rasulullah yang tak henti-hentinya rela bermandikan darah demi menegakkan agama Allah, rela berhujankan anak panah demi menegakkan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh sangat berat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena membawa misi yang sangat berat, yaitu membenahi kehidupan manusia yang pada saat itu sudah sangat rusak. Di mana-mana timbul pada situasi yang disebut zaman jahiliyah, umat manusia di seluruh dunia benar-benar berada pada kegelapan. Mereka bukan hanya tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka benar-benar tidak bermoral. Orang yang kaya selalu menganiaya terhadap orang yang miskin. Orang yang kuat selalu menganiaya terhadap orang yang lemah. Di tengah-tengah kerusakan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan moral mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia.
Bahkan dalam buku 100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia karangan Michael Hart, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituliskan dalam lembaran pertama lantaran kesuksesannya yang dalam waktu singkat mampu menyebarluaskan agama Islam ke seluruh dunia. Lantas sekarang pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk menyebarluaskan agama Islam ke seluruh dunia, termasuk ke negara Indonesia ini? Tentu begitu banyak strategi yang mereka lakukan. Di antaranya ialah mereka melalui konsep-konsep perdagangan, melalui pernikahan, melalui pendidikan, melalui politik, bahkan hingga melalui kesenian. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Jawa Sunan Kalijaga, salah satu tokoh dari Wali Songo yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Raden Mas Syahid atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Kalijaga, beliau berdakwah melalui seni dan budaya Jawa seperti memainkan wayang kulit, suluk, gamelan dan lain sebagainya. Semua seni yang mengalir di dalam tubuhnya diberi nafas Islam, dijadikan alat dakwah sehingga begitu banyak masyarakat yang menyukainya, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka dari itu mari sama-sama kita berusaha lebih giat lagi untuk lebih semangat lagi dalam menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah," yang artinya serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Tentu sekarang kita sering melihat di antara umat Islam, banyak di antara mereka yang berdakwah melalui alat-alat musiknya, berdakwah melalui gambarnya, berdakwah melalui lukisannya, berdakwah melalui puisi-puisinya, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai generasi muda, stoplah untuk menjadi penonton, dan bangkitlah dan bangunlah untuk menjadi pemain. Stoplah untuk menjadi petepuk tangan, bangun dan jadilah pahlawan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada kesempatan untuk sembuh, namun jikalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.